Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class again with me, Mrs. Eva, in English Lessons. Today, Miss Eva akan menjelaskan materi kelas 9 semester genap, yaitu narrative text. What is the narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Biasanya, cerita yang ditulis di dalam naratif bersifat imajinatif atau hanya berupa suatu kisah atau cerita karangan si pembuat. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih lanjut mengetahui apa itu narrative text, sebelum lanjut, Miss ingin menyampaikan apa tujuan pembelajaran dari narrative text. At the end of lessons, you will be expert to. Pada akhir pembelajaran, diharapkan kalian peserta didik harus mampu dan bisa first analyze of social function, generic structure, and language features from the text. Kamu bisa menganalisis apa itu social function dari naratif, generic structure, strukturnya, and language feature, unsur kebahasaan dari bacaan. Yang kedua, analyze the informations about the text. Kalian bisa menganalisis informasi apa yang terdapat di dalam naratif teks. Tujuan yang ketiga, arrange the narrative text and writing. Menyusun naratif teks dan menulis naratif teks dengan baik dan benar. And the last, tujuan pembelajarannya adalah presentation in front of your class. What is the result based on the text? Jadi, kalian akan mempresentasikan di depan kelas apa hasil dari tugas yang diberikan oleh guru. Kita lanjut ke tipe-tipe dari naratif teks, yaitu type of narrative text, seperti fairy tale, dongeng, cerita tentang makhluk khayalan dan sihir. And then folk tale, cerita rakyat, yaitu suatu dongeng atau cerita yang penuh dengan hayalan yang belum tentu kebenarannya. Kemudian ada fabel, cerita yang karakternya adalah hewan-hewan atau binatang. Terus yang terakhir adalah legend atau legenda, yaitu sebuah cerita asal-muasal suatu tempat yang kebenarannya belum bisa dipastikan. Miss akan memberikan contoh-contoh dari fairy tale. Di sini sudah ada cerita Cinderella, Snow White, dan Sleeping Beauty. Tapi masih banyak lagi cerita-cerita fairy tale yang lainnya. Bagaimana dengan folk tale? Jenis cerita yang seperti apa? Di sini Miss menyediakan seperti cerita Maling Kundang. Terus ada juga cerita The Legend of Tangkuban Perahu Sangkuriang. Lanjut cerita fabel. Ada Burung Berhati Emas, Kancil dan Buaya, Anak Burung Merak. Itu adalah salah satu contoh dari cerita fabel. The last type of narrative text adalah legend atau legenda. Ada legenda Gunung Senuju. Sengaja Miss menceritakan di sini legenda Gunung Senuju dan asal-usul Danau Sebedang karena kita berada di Kalimantan Barat, khususnya di daerah Sambas. Otomatis kalian pasti mengetahui dan juga pernah berkunjung ke sana. So, apa sih beda folktale dengan legenda? Di sini Miss akan jelaskan sekali lagi apa perbedaan legenda dan folktale. Nah, kalau legenda itu menceritakan kejadian terjadinya suatu tempat. Sedangkan folktale itu cerita yang belum tahu pasti kebenarannya. Now, apa tujuan dari narrative text? What is the purpose of narrative text? Jika kalian menemukan sekalimat seperti what is the text written, the text is written for, what is the purpose, what is the social function, and what is the writer's intentions, it means that tujuan dari narrative text. Jadi jika kalian menemukan kalimat seperti ini, itu artinya menanyakan tentang tujuan dari narrative text. Apa saja sih tujuannya? Yang pertama, to amuse, sama juga dengan to entertain. Berarti membuat pembaca itu
tertarik untuk membacanya. Terus to teach us to have good character, mengajarkan kita untuk memiliki karakter yang baik. Oke. And last, to make us learn something from the story. Nah, ada unsur-unsur moralnya yang harus kita pelajari dari story, yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut. Nah, sekarang kita bahas generic structure-nya. Oke, generic structure dari narrative text ada orientations, yaitu pengenalan tokoh-tokohnya, tempat, dan juga waktu. Oke, yang kedua, complications. Complication itu artinya masalah yang terdapat pada cerita. Nah, jika ada masalah, udah pasti ada resolution. Resolution adalah solusi dari masalah tersebut. Yang keempat, reorientation. Ya, seperti biasanya ada pesan-pesan moral yang terdapat di reorientation. Nah, orientation ini biasanya terdapat pada paragraf yang pertama. Complication biasanya terdapat kepada paragraf yang kedua. Sedangkan resolution dan reorientation itu biasanya tetap di paragraf yang terakhir. Nah, reorientation ini opsional saja. Boleh dipakai, boleh juga tidak. Oke, language feature dari narrative text yang pertama ini adalah ciri-ciri yang paling utama adalah adverb of times. Oke, apa saja sih contoh dari adverb of time-nya? Once upon a time, one day, long time ago. So, jadi jika kalian menemukan di kalimat pertama sudah ada kalimat once upon a time, one day, and long time ago, itu sudah menandakan bahwa itu adalah ciri-ciri dari narrative text. Yang kedua, yaitu past tense. Nah, tidak peduli dia memakai past simple past tense ataupun simple past continuous tense. Oke, ciri-ciri dari past tense ini dia menggunakan verb yang kedua. Contohnya, he live in the jungle and she show a big house. Jadi past tense-nya yaitu live dan show. Oke, yang ketiga, spesifik karakter. Jadi dalam cerita naratif teks itu ada tokoh-tokoh yang karakternya khusus. Misalnya seperti Aladdin, Snow White, Cinderella. Jadi menggunakan tokoh-tokoh yang berkarakter spesifik. Oke, next, action verbs. Jadi di naratif teks ini menggunakan verb yang kedua, contohnya killed, cried, and show. Dan masih banyak lagi. Action verb, verb 2. Oke, next, time conjunction. So, narrative text ini menggunakan time conjunction seperti then, when, suddenly, meanwhile, after that. Oke. And the last is direct speech. Jadi, direct speech ini adalah kalimat langsung. Oke, nah, ciri-ciri khas yang paling utama yang setelah adverb of time dari narrative text ini adalah direct speech, yaitu kalimat langsung. Contohnya, why are you crying, my friends? Oh God, let me come out. Oke, sekarang Miss ingin membuat anak-anak bisa menganalisis. Miss kasih contoh di sini yaitu cerita Cinderella yang singkat saja. Oke. Once upon a time, lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsisters. Her stepmother and stepsister treat her badly. One day, a prince of kingdom invite all girls to the ball. Cinderella wanted to go there, but she didn't have reachable days. Oh God, I don't have dress. A fairy godmother helped her. She changed her dress into beautiful ones. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happily ever after. Yups, no. Waktunya kita menganalisis Cinderella. Oke, seperti yang Miss jelaskan sebelumnya, oke, ada orientation, complication, dan resolution. Sengaja Miss kasih warna-warna di sini agar kalian bisa memahami bagaimana menganalisis apa itu yang dimaksud orientation, complication, dan resolution. Oke, generic structure dari narrative text adanya orientation. Biasanya terletak pada paragraf pertama. Nah, di sini Miss kasih kotak berwarna pink ya. Oke. Once upon a time, lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Nah, ini termasuk ke dalam orientation, yaitu terdapat perkenalan tokoh, tempat, dan waktu. Oke, next, paragraf kedua yaitu complications. Oke, di sini Miss kasih warna hijau biar kalian jelas dan mudah dipahami. Oke, her stepmother and stepsister treat her badly. Nah, ini adalah masalah dari si Cinderella tersebut. Oke, dan yang terakhir adalah resolution. A very godmother helped her.
So, resolusinya yaitu datanglah seorang pergi yang baik hati untuk membantu si Cinderella. Nah, dia mengubah baju Cinderella menjadi cantik sekali. Kemudian Cinderella datang ke pesta dan kemudian pangeran jatuh cinta kepadanya. Mereka menikah dan hidup bahagia sampai ke akhir. Nah, itu masuk ke dalam resolution. Ya, baiklah. Sekarang Miss akan menganalisis bersama kalian. Yang tadinya sudah generic structure, sekarang kita menganalisis yang mana language features-nya. Oke, pada paragraf pertama di orientation, kalian bisa melihat ada once upon a time. Ya, masuk ke dalam adverb of time, keterangan waktu. Kemudian ada Cinderella, yaitu tokohnya, spesifik karakter, stepmother juga masuk spesifik, stepsister. Kemudian di paragraf yang kedua yaitu complications, ada past tense. Yang mana past tense-nya? Yaitu treat, invite. Oke. Ada prince. Prince di situ adalah spesifik karakter. And ada direct speech-nya. Yang mana direct speech-nya? Miss kasih warna kuning. Oh God, I don't have to rest. Oke, kita analisis yang resolution-nya. Ada action verb. Yang mana action verb? Yaitu have. So, action verb itu hampir sama dengan past tense. Pasti menggunakan past tense. Oke. And change, ada came. Nah, di sini juga terdapat time conjunction, yaitu then. Oke, itulah tadi penjelasan tentang narrative text pelajaran kelas 9 di semester genap. Thank you so much for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.